Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV, apa kabar ya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Rizky kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah ada di podcast TV Show, kita pasti bakalan ngebahas segala sesuatu yang menarik, yang penting, berbagai hal yang viral, tips dan trik juga bakalan ada di sini tentunya. Dan tentunya sekali lagi saya nggak mungkin sendirian. Hari ini saya sudah bersama dengan Rafsan. Ini anak muda yang sangat amat jiwa berbagi, jiwa belajar mengajarnya itu sangat amat tinggi sampai akhirnya dia bergabung di salah satu komunitas yang luar biasa, yaitu komunitas Teras Cerdas. Sudah ada Kak Rafsan di sana. Halo Kak. Halo Kak Reni. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Kak Rafsan, makasih ya udah mau ngobrol bareng sama aku di sini. Jadi kita bakalan ngebahas tentang sebenarnya apa sih tuh Teras Cerdas. Terus belajarnya di mana, ngapain aja, siapa sih yang diajarin di komunitas Teras Cerdas ini. Tapi sebelum ngebahas itu semua, saya mau ngajak nih buat pemirsa TV untuk menyaksikan dulu liputan saya sebenarnya komunitas-komunitas baik yang bisa kita lakukan untuk berbagi, itu apa aja. Oleh karena itu, pendekatan pun bukan hanya dilakukan terhadap anak-anak, tetapi juga orang tua mereka. Ya, mengajari anak-anak, khususnya anak jalanan dan anak-anak dari kelompok marginal lainnya juga tak bisa dilakukan secara langsung. Anak-anak tersebut harus didekati terlebih dahulu. Pendekatan terhadap anak-anak dilakukan dengan menjadi sahabat mereka. Hal itu yang dilakukan untuk membangun hubungan dan mendekatkan diri dengan anak-anak. Kalau sudah tercipta kedekatan, anak-anak mulai percaya. Barulah program-program yang akan diberikan lebih bisa diterima. Hal-hal yang diajarkan dalam bimbingan belajar pun bukan sekedar ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter. Pembangunan karakter dipupuk melalui cara-cara informal. Para relawan yang mengajari anak-anak pun harus mampu menjadi role model bagi mereka. Sebab anak-anak memiliki kecenderungan untuk meniru hal-hal yang dilakukan orang lain. Waktu pun perlu menyesuaikan, sehingga tidak bisa dilakukan kapan saja ya. Lantas, bagaimana keseruan menjadi pengajar di kampung marginal? Selengkapnya yuk, hanya di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Itu dia. Jadi sebenarnya banyak cara untuk kita berbuat baik. Tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk sesama. Kalau misalnya kita sudah bisa melakukan hal-hal seperti itu, pastinya itu hidup pasti akan jauh lebih baik. Tidak hanya bermanfaat untuk kita karena soalnya, tapi juga untuk banyak orang. Nah, ini salah satu hal yang mungkin sudah dilakukan sama Kak Rafsan selama ini. Tapi kan kita juga belum tahu nih sebenarnya Teras Cerdas yang udah tadi kita singgung di awal itu apa sih, komunitas seperti apa sih, dan ngajarnya itu di mana. Tapi aku mau nanya dulu, ini latar belakang sampai Teras Cerdas ini ada, itu apa sih Kak? Jadi latar belakangnya itu Teras Cerdas itu didirikan sama warga asli Kampung Tengah. Itu kampung yang kita naungi di sana. Namanya Bang Ari. Dia awal mulanya Bang Ari mendirikan Teras Cerdas karena khawatir dengan masa depan anak-anak di Kampung Tengah, karena kebanyakan pemuda di sana itu banyak yang putus sekolah dan akhirnya turun di bidang kriminal gitu. Jadi banyak kasus tingkat kriminalitas itu banyak dan tinggi. Nah, karena dari sana dan Bang Ari juga turut prihatin terhadap generasi berikutnya, akhirnya lahirlah Teras Cerdas ini. Dan pada awalnya Bang Ari ini tuh dia menarik mahasiswa mencari kesempatan buat mengajak kolaborasi kepada mahasiswa lain, dan akhirnya ada salah satu mahasiswa UI datang ke Teras Cerdas membantu buat kegiatan belajar di sana, dan sampai akhirnya terbentuklah Teras Cerdas di tanggal 25 Februari kalau nggak salah tahun 2015. Oke. Nah, tapi itu berarti orang-orang pertama yang ada di Teras Cerdas itu siapa? Boleh diceritain nggak? Apa itu berdasarkan teman-teman atau satu orang dulu nih akhirnya ngajak teman-teman atau kayak gimana? Kalau untuk SDM-nya pertama itu dari Bang Ari sendiri. Dia yang pertama kali menghandle semuanya, mengajar adik-adik di sana. Dan pada awalnya kita nggak punya tempat tetap, jadi kita numpang di teras-teras warga yang cukup luas. Dan itu berpindah-pindah mengajarnya. Dan pada akhirnya Bang Ari ini dia meng-share kondisi di Kampung Tengah itu di media sosial. Ada yang tertarik dari mahasiswa-mahasiswa, dan terkait mungkin ada mahasiswa tugas akhir datang ke sana buat penelitian, dan ada juga mahasiswa dari Semar UI
ikut membantu Bang Ari ini buat menyediakan sumber daya mengajarnya, dan pada akhirnya jadilah Cerdas ini seperti sekarang. Oke, nah ini menariknya yang jadi pertanyaan adalah kenapa Kampung Tengah yang dipilih? Ini karena memang kalian tinggalnya di dekat-dekat area situ atau seperti apa? Karena Kampung Tengah ini termasuk kawasan marginal di tengah kota Jakarta, di lokasi itu di belakang pasar, rada terpencil, buat masuk ke dalamnya itu rada sulit, dan di sana itu banyak pemuda anak-anak yang putus sekolah dan banyak yang tadi saya bilang turun di kriminal, dan akhirnya dari sana muncullah rasa prihatin terhadap generasi-generasi penerus kita yang bakal menjadi pemimpin mungkin di suatu saat nanti, dan dari sana akhirnya kita pilih lokasi di Kampung Tengah si Bang Ate ini. Oke, nah ini pertama kali kalian datang ke sana gitu kan pasti kalau sekarang gitu mungkin udah berjalannya waktu gitu orang udah lebih familiar lah dengan keberadaan si Teras Cerdas ini. Pas pertama kali kalian datang itu respon masyarakat seperti apa? Kebetulan waktu ku gabung di Teras Cerdas itu di batch 6 tahun 2019, waktu ku masuk ke sana itu warganya tuh pada welcoming banget ke kita, pada seneng banget, adik-adiknya juga pada antusias banget ketemu kakak-kakak pengajar yang baru, mereka nyamperin, menyapa, dan orang tua di sana juga baik-baik. Bahkan ketika salah satu pengurus kita ke sana, tinggal di rumah salah satu mereka itu bisa kenyang seharian gitu, bisa makan di sana juga. Ya ampun seru banget seriusan gitu sampai makan di sana. Berarti itu ini ya maksudnya apa ya respon mereka tuh sangat amat hangat gitu ya kepada kalian. Nah yang aku sedikit baca gitu tentang si Teras Cerdas ini ternyata kan juga pelajarannya tuh nggak cuma satu hal gitu tapi banyak gitu kan ada kelas-kelas tersendiri kayak gitu pembelajarannya tuh banyak hal gitu. Ini kalian sendiri yang mengidekan gitu untuk yaudah kita ngajarin banyak tema aja gitu banyak nggak cuma sekedar pelajaran tapi juga ada kayak apa sih tarian dan segala macam ya kalau tadi aku nggak salah lihat gitu. Itu idenya tuh berawalnya memang niat awalnya tuh memang pengennya kayak gitu bisa mencakup semua hal atau seperti apa? Kalau ide terkait apa yang kita kasih ke mereka itu, kita sebelumnya udah ngadain assessment dengan live in di rumah tinggal mereka di salah satu rumah warga, atau enggak kita ngontrak di sana, itu live in ngelihat permasalahan apa yang ada di sana, dari permasalahan itu kita diskusikan dengan warga di sana dan apa aja sih masalahnya dan apa aja penyelesaiannya. Jadi kita di sana tuh nggak menjadikan warga di sana sebagai objek yang bakal kita rubah, tapi kita sama-sama mendiskusikan bareng solusi apa yang tepat buat mereka, dan dari sana itu muncullah topik-topik pembelajaran yang ada di website Teras Cerdas itu kayak mapel, literasi, nari gitu-gitu dan lain-lain. Oke, seru banget. Nah, sekarang sendiri ada berapa banyak berarti jumlah orang yang ada di Teras Cerdas ini sendiri? Kalau murid yang mendaftar di batch 8 itu ada kurang lebih 64. Wow. Karena daring. Kalau offline tatap muka langsung itu kita bisa lebih dari 64, cuman karena daring dan nggak semuanya memiliki fasilitas buat daring. Pada akhirnya cuma 64 aja yang ikut. Wah, kece. Kalau pengajarnya? Kalau di pengajar kita punya 20 relawan pengajar. Terus kalau pengurus itu kurang lebih 20 juga. Oh gitu. Nah ini ngomongin tentang relawan, ngomongin tentang pengurus, background kalian itu sebenarnya sekarang itu apa sih? Ini semuanya mahasiswa atau ada yang bekerja profesional cuma dengan kerja yang berbeda-beda atau gimana? Variatif banget Kak. Di sana tuh ada yang dari mahasiswa, bahkan kemarin ada yang daftar masih SMA. Waduh, keren. Ada yang kerja juga dan banyak banget latar belakang itu variatif banget. Oke, seru banget ya kayaknya. Nah satu lagi sih hal yang menarik gitu. Aku tadi juga sempat baca kalau misalnya ternyata nggak cuma sekedar memberikan pembelajaran bagi anak-anak gitu, tapi juga untuk para orang dewasanya gitu diajarin kayak untuk jualan cookies, ya. Iya. Nah, itu aku pengen tahu ceritanya, tapi nanti aja di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi tentang gimana ceritanya awal mulanya sampai warga-warga juga diajarkan untuk berwirausaha, menjadi mandiri, apalagi di tengah pandemi ini. Itu kan satu hal yang
sangat amat baik dan sangat amat butuhkan memang untuk mereka-mereka yang terkena dampaknya yang luar biasa. Nanti kita bakalan ngobrol lebih banyak lagi sama Refsam tentang hal itu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.